Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Veteriner. Oke, pemirsa sekalian, berjumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Rizkan Mubdi MSc. Kemudian kali ini kita akan membahas tentang hal-hal apa saja kira-kira yang menyebabkan stres pada dokter hewan. Tapi ini kita berbicara kali ini berdasarkan sebuah penelitian dengan judul Examining the Dimension and Causes of Workplace Stress Among Australian Veterinarian. Jadi sumber jurnal ini nanti akan saya tuliskan di bawah link video ini. Yang artinya adalah pengujian dimensi dan korelasi dari stres tempat kerja pada dokter hewan di Australia. Tentunya penelitian ini terbatas di Australia, khususnya di Queensland, dan terbatas pada waktu saat penelitian itu dilakukan. Berbeda tempat, berbeda waktu, maka mungkin hasil penelitiannya juga akan berbeda. Oke, kita lanjutkan. Di abstrak dijelaskan bahwa meskipun stres merupakan hal yang umum dalam isu kesehatan, di tempat kerja pada profesi dokter hewan, beberapa penelitian telah dilakukan dengan bidang keilmuan yang luas. Validitas internal berupa survei digunakan di dalam penelitian. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan survei dengan menganalisa 500 dokter hewan di Queensland di Australia pada tahun 2006 hingga 2007. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi stres pada dokter hewan itu yang pertama adalah lamanya waktu kerja per hari. Oke. Kemudian yang kedua, tidak cukup memiliki waktu liburan. Yang ketiga adalah tidak cukup waktu istirahat dalam satu hari kerja. Yang keempat, sikap dari klien. Yang kelima, kurangnya pengakuan dari masyarakat. Oke. Dan yang keenam, tidak memiliki cukup waktu untuk setiap pasien. Yang ketujuh, usia, jenis kelamin, dan jenis praktek terkait dengan berbagai aspek stres pada pekerjaan. Oke, itulah hal-hal besar yang pada jurnal ini akan dijelaskan. Sekarang kita akan rinci satu persatu. Yang pertama adalah lamanya waktu kerja per hari. Kita di Indonesia, di kantor atau tempat kerja pada umumnya, ada yang bekerja 8 jam sehari, 12 jam sehari, mungkin lembur sampai 16 jam atau 18 jam sehari. Nah, jumlah jam kerja ini tentu bervariasi antara profesi yang dijalani oleh setiap dokter hewan. Oke. Kemudian yang kedua, tidak cukup memiliki waktu liburan per tahun. Beruntung di Indonesia kita punya banyak hari libur pada tanggal hari besar nasional maupun hari keagamaan. Di antaranya yaitu ada Tahun Baru Masehi, Tahun Baru Imlek, Isra Mi'raj, Nyepi, wafatnya Isa, Hari Buruh, Idul Fitri, Idul Adha, Hari Raya Waisak, kenaikan Isa Al-Masih, lahir Pancasila, Tahun Baru Islam, Hari Kemerdekaan, Maulid Nabi, Natal. Oke. Kalaulah masing-masing tanggal tersebut satu hari, berarti terdapat 15 hari per tahunnya, meskipun tidak sekaligus selama 15 hari tapi terpisah-pisah. Jadi dokter hewan di Indonesia setidaknya dan pekerja pada umumnya tentunya punya waktu kurang lebih 15 hari libur per tahunnya, walaupun terpisah-pisah ya. Sedangkan di Australia kita lihat ternyata hari libur nasionalnya juga banyak. Ada hari libur tahun baru, hari libur nasional tambahan hari libur tahun baru, Jumat Agung, Sabtu Paskah, Minggu Paskah, Senin Paskah, hari Anzac, hari Natal, Boxing Day. Gitu ya. Nah, kemudian tidak cukup waktu istirahat dalam satu hari kerja. Nah, di Indonesia dalam jam kerja harian ada waktu istirahat. Kalau bekerja di siang hari, minimal ada waktu makan siang.
Kemudian bagi muslim ada waktu sholat zuhur dan asar. Sebagian mungkin duha. Kalaulah setiap istirahat sholat 15-20 menit, 3 kali sholat sama dengan 60 menit, kalau di total sekitar 2 jam, sehingga jam kerja yang katanya 10 jam, dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore, kurang lebih kita punya waktu istirahat 2 jam, sehingga waktu efektif bekerja sekitar 10 dikurang 2 jam, jadi sekitar 8 jam. Kemudian sikap klien. Klien yang dihadapi oleh dokter hewan tentu beraneka ragam. Mulai dari kultur budaya, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan, ekonomi, keadaan psikologi saat itu, hal-hal ini mempengaruhi kita baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Ada klien yang puas, ada klien yang kecewa. Ada yang berterima kasih, ada yang marah-marah. Ada yang tenang, ada yang cemas. Ada yang ceria, ada yang cemberut. Ada yang nurut, ada yang membantah. Ada yang murni bertanya, juga ada yang mengetes. Dari sekian banyak perilaku dari klien tentunya akan berpengaruh terhadap psikologi kita sebagai dokter hewan. Kemudian yang kelima, kurangnya pengakuan dari masyarakat. Di Indonesia, saya rasa pengakuan terhadap dokter hewan cukup baik, terutama di mata kalangan pencinta hewan kesayangan, peternak maupun di kalangan ilmuwan. Dengan besarnya jasa dokter hewan terhadap hewan peliharaan maupun ternak, masyarakat yang membawa kebahagiaan maupun keuntungan secara ekonomi menempatkan dokter hewan mendapatkan posisi yang baik di masyarakat. Kemudian luasnya bidang keilmuan kedokteran hewan tentu juga diperhitungkan dalam dunia akademisi. Meskipun memang mungkin karena kurangnya kepentingan atau kebutuhan terhadap dokter hewan bagi sebagian kalangan dan kurangnya pengetahuan tentang profesi dokter hewan masih dianggap belum setara dengan profesi kesehatan lainnya. Oke, kita lanjutkan ke 6. Tidak memiliki cukup waktu untuk setiap pasien. Masih terbatasnya jumlah fakultas kedokteran hewan di Indonesia dibandingkan dengan bidang kesehatan lain membuat jumlah dokter hewan relatif lebih sedikit. Seiring dengan meningkatnya hubungan antara manusia dan hewan dan kesadaran akan pentingnya kesehatan hewan, membuat sebagian dokter hewan memiliki banyak pasien. Semakin besar nama seorang dokter hewan, semakin kondang. Tidak heran akan semakin banyak pasien dan terkadang membuat waktu untuk melayani antara satu pasien dengan pasien lain menjadi terbatas. Mungkin inilah yang dimaksud dengan tidak memiliki waktu untuk setiap pasien. Terlebih lagi jika banyak terdapat hewan rawat inap yang sewaktu-waktu perlu diperhatikan. Kemudian usia, jenis kelamin, dan jenis praktek terkait dengan berbagai aspek stres pada pekerjaan. Korelasi kuat ditemukan antara yang pertama, memiliki terlalu banyak pasien per hari dan tidak memiliki cukup waktu per pasien. Nah, ini korelasinya sangat kuat. Yang kedua, antara tidak memiliki cukup hari libur dan jam kerja yang panjang. Oke. Yang ketiga, dan juga antara waktu istirahat yang tidak cukup per hari dan jam kerja yang panjang. Nah, jadi jika teman-teman merasakan bahwa faktor-faktor tadi juga dialami oleh teman-teman, maka teman-teman dapat dengan jelas bahwa kira-kira aku tuh stresnya karena ini. Aku tuh stresnya karena ini. Jadi dari beberapa hal tersebut kita bisa mulai mengintrospeksi kegiatan kita dalam melakukan profesi sebagai dokter hewan. Kesimpulannya dari jurnal yang kita baca tadi adalah secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa stres di tempat kerja cukup umum di antara dokter hewan Australia dan merupakan masalah yang menempati area berbeda dalam kehidupan profesional mereka. Dan tadi sudah kita bandingkan dengan kehidupan kita di Indonesia. Insya Allah mungkin ada beberapa perbedaan yang menyebabkan faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi profesi kita. Tapi dengan mengetahui sumber-sumber stres tadi, sekiranya kita dapat memperbaiki dan menghindari hal-hal tersebut sehingga kualitas kesehatan mental kita lebih baik dari sebelumnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.